saya sendiri, Mursyalina Hakim. Saya Fauzan Haki. Saya Ahmad Farhan. Saya Ahmad Hussein Ahmad Nasution. Saya Selamat dari Semarang. Baiklah, selamat menikmati. Halo, perkenalkan saya Mursyalina Hakim. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari filsafat. Apa sih filsafat tersebut, teman-teman? Kadang sering kan kita jumpai di website, di internet, bahkan di buku-buku yang mana terkadang jadi pedoman buat kita belajar. Tapi seringkali kita kurang memahami tuh apa sih arti dari filsafat itu sebenarnya. Nah, teman-teman, filsafat itu adalah upaya manusia untuk memahami, untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang sering mendasar, yang sering kita jumpai, seperti tentang eksistensi, pengetahuan, ilmu-ilmu, tentang etika, bahkan tentang realistis. Nah, pemikiran seperti apa sih teman-teman yang harus kita miliki untuk memahami filsafat tersebut? Yang harus kita miliki adalah pemikiran kritis dan tentunya analis. Gunanya untuk apa? Untuk mencari lebih dalam pemahaman-pemahaman tentang fundamental-fundamental yang ada di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan definisi dari filsafat dari beberapa para ilmuwan. Selanjutnya ada definisi filsafat dari beberapa pakar ilmuwan. Yang pertama ada dari seorang filsuf klasik Yunani, yaitu Aristoteles, yang menggambarkan filsafat itu seperti pengetahuan yang digunakan untuk mencari akar-akar sebab dan prinsip-prinsip dari segala sesuatu. Lalu ada penjelasan dari seorang pakar ilmuwan, filsuf dari Jerman yang sangat terkenal, yaitu Immanuel Kant. Ya, kalau dia menggambarkan filsafat itu seperti sebuah ilmu pengetahuan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan tersebut. Nah, begitu teman-teman. Sekian penjelasan singkatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Selamat dari Semarang akan menjelaskan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sila-sila Pancasila adalah prinsip-prinsip filosofis yang membentuk dasar ideologi negara Indonesia. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem adalah inti dari ideologi nasional Indonesia. Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan perundang-undangan dan tatanan sosial serta mencerminkan semangat kesatuan dan beragaman. Berikut penjelasan tentang masing-masing sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menggarisbawahi pentingnya keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, tetapi sila ini menekankan toleransi dan kebebasan beragama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan kemanusiaan sebagai nilai utama, mendorong perlakuan adil terhadap semua orang, dan etika dalam berinteraksi sesama manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdiri dari berbagai etnis, budaya, dan agama, mengingatkan kita akan pentingnya menghormati keberagaman dalam rangka menjaga kesatuan dan kesatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mencerminkan prinsip demokrasi, pentingnya partisipasi rakyat dalam segala proses pengambilan keputusan, menekankan perihal perlunya konsultasi dan musyawarah dalam memecahkan masalah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggarisbawahi perlunya menciptakan masyarakat yang lebih merata secara ekonomi dengan hak dan kesepakatan yang sama bagi warga negara. Selanjutnya, kajian Pancasila dalam sistem filsafat. Filsafat memiliki arti
yaitu analisis komprehensif yang berarti usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Maka Pancasila merupakan dasar filsafat yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Mengacu pada kata keseluruhan atau komprehensif, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental. Ketika suatu sistem itu sudah mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pembahasan yang akan saya jelaskan adalah tentang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat memiliki arti analisis komprehensif yang berarti usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Maka, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Mengacu pada kata komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental. Ketika suatu sistem mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca hasil rangkuman kelompok kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Bapak Soekarno. Perenung mengalir dalam upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Meskipun demikian, sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenung awal yang dicetuskan oleh para pendiri negara dapat digunakan sebagai bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir dan generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.